Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salawatu rabbi wassalamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil isra'i wal mi'raj alladhi syama'iluhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan adada kulli hajarin wa madarin wa hasa. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersama yang kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 75 Bapak Gunawan Ahmad MPD, yang kita hormati para Dewan Guru SMP Negeri 75, para komite sekolah, ketua komite kita Bapak Haji Abdul Latif, Qori kita Ustadz Haji Ahmad Faisal. Kita berdoa bersama untuk guru-guru kita, komite sekolah kita, kepala sekolah kita, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan SMP 75 makin maju, makin berkah, seluruh anak-anak didiknya mudah-mudahan pada tinggi derajatnya, dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mau dibagi duit enggak? Mau bagi duit enggak? Nabi kita nih sebelum Isra Mi'raj, sebelumnya ada keluarganya yang meninggal. Ini bagi duit. Dengerin. Majuan duduknya. Panas sedikit nggak apa-apa, Pak Giman, duduk sini. Maju. Ini, sini. Nah, terus dengerin, namanya Siti Khadijah. Dengerin, namanya Siti Khadijah. Nah, nggak dapet duit nih, mau nggak dibagi duit? Majuan duduknya. Namanya anak Nabi dari Siti Khadijah nih jumlahnya ada 9 apa 10. Ngacu, siapa yang mau? Ini bangun. Ya jauh duduknya. Ada 9. Salah. Ini yang cewek. Yang cewek dulu. Bentar. Coba. Sini. Hah? Ada 7. Salah. Sebelah sini yang belum nih. Ini mau dibagi duit nggak ini? Ada berapa? Ya.
Boleh. Ada 3. Salah. Ada 6. Alhamdulillah. Mau lagi? Mau lagi? Dengerin. Perhatiin. Benar nih, mau lagi? Baik. Dengerin. Nanti saya tanya. Satu di antara mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam terjadi peristiwa namanya Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi pada malam hari dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, dari Mekah ke Palestina. Perjalanan ini normalnya 2 bulan, berangkat sebulan, pulang 1 bulan. Ini namanya Isra. Sedangkan Mi'raj, naiknya Nabi dari Baitul Maqdis menuju langit pertama pada malam itu juga, di mana di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi langit kedua, Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi langit ketiga, Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit keempat, Nabi jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Ingat-ingat, Nabi naik langit kelima jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi naik langit keenam jumpa dengan Nabi Musa. Nabi naik langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Normal perjalanan dari bumi menuju langit ketujuh 3.500 tahun jaraknya. Turun 3.500, berarti 7.000, 2 bulan. Tapi tidak sampai langit ketujuh. Coba catatannya itu nanti diakuin. Nabi naik lagi dari langit ketujuh, namanya Sidratul Muntaha. Disebut Sidratul Muntaha, sampai sinilah batas pengetahuan makhluknya Allah. Kebanyakan sampai di kelas malaikat. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik lagi, namanya Mustawa. Dari Mustawa Nabi naik lagi, namanya Hadiratul Qudus. Ini perjalanan yang mestinya memakan waktu 7.000 tahun 2 bulan, tapi bisa ditempuh dengan tempo 3 jam. Karena kekuatannya bukan kekuatan angin, dan kekuatannya di atas kekuatan cahaya. Kata ibu guru kita yang ngajarin fisika, bahwa kecepatan cahaya saja per detik 300.000 kilometer per detik, dan burak ini di atas cahaya. Saya mau tanya nih, berapa fase perjalanan Nabi ini?
Ada 2 fase. 2 fase. Sini. Oh, yang 4 fase. 4 fase. Ada 7 fase. Salah. Sini. Yang mau. Nah, ini cakep. Ada 3 fase. Salah. Baru diomongin. Ada 8. Salah. Ada 9 fase. Salah. Oh, yang ini bagus. Ada 5. Salah. Lah tidak diperhatiin tadi. Ah, ini cakep nih. Mudah-mudahan laku duit saya ini, bukan duit palsu ini. Ada 10. Mau lagi? Ada. Dengerin. Dia catatannya jangan sampai salah itu. Yang udah nyatet Isra Mi'raj. 10 fase sebagai gambaran Nabi akan keluar dari Mekah menuju Madinah 10 tahun. Ada di Madinah. Sampai jam berapa ya? Saya ini kasih waktu ya. MC kita mana nih ya? Sampai jam berapa? Udah. Oh, jam 12. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada beberapa hikmah yang harus kita ambil. SMP kita SMP berapa? Nah, ujungnya berapa? 5. Saya ujungnya aja. Setidak-tidaknya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang terjadi pada pribadi Nabi yang disebut Isra wal Mi'raj. Ada 5. Yang pertama, ingat-ingat nih, ini mestinya bawa buku ini, sayang ini nggak ketampung akal kita. Yang pertama, diingat-ingat, catat, durusun wa ibaru min hadatsil Isra'i wal Mi'raj bi annal faraj ya'ti ba'da syiddah. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kesuksesan adanya sesudah melewati ujian, kesenangan adanya sesudah mengalami kesusahan. Ini pelajaran. Isra Mi'raj itu wisata religi Nabi, bukan saja perjalanan bumi tapi ke langit, keliling jagat raya sampai Nabi masuk surganya Allah. Kalau Nabi dongeng di surga itu enak karena udah ngalamin, tapi kesenangan yang didapat oleh Nabi tidak tiba-tiba, setelah mengalami ujian demi ujian. Jangan dikata Pak Gunawan kepala sekolah kita enak, kagak. Prosesnya panjang untuk menuju sebuah jabatan yang disebut kepala sekolah. Panjang yang dilewati.
rintangan demi rintangan, begitulah hidup. Nabi sebelum Isra Mi'raj mengalami penindasan demi penindasan, dilemparin batu, ditaburin debu, dijorokin, diludahin, padahal Nabi tidak nyakiti orang, selalu berbuat baik, tapi yang diterima cobaan demi cobaan. Maka Isra Mi'raj memberikan pendidikan kepada kita bahwa kesuksesan adanya sesudah melewati ujian. Jadi kesuksesan, kesuksesan sesudah melewati ujian. Kesuksesan sesudah melewati ujian. Maka kita jangan alergi dengan ujian. Jangan berdoa sesudah sholat, Tuhan hindarkan aku dari ujian. Ini orang bodoh. Jangan kita begitu. Tuhan hindarkan aku dari ujian. Ini bukan tipikal anak-anak SMP 75. Nggak boleh. Sebab ada anak kecil kelas 1 SD, dia bilang sama gurunya, "Pak Guru, hindarkan aku dari ujian." Kata gurunya, "Iya baik." Maka temannya kelas 2 karena ikut ujian, ini orang kelas kenapa kagak ikut ujian? Tahun besok begitu lagi, "Pak Guru, hindarkan aku dari ujian." Temannya kelas 3, nih orang kelas, temannya sampai lulus SMP, nih orang kelas, temannya sarjana, nih orang kelas. Kenapa enggak ikut ujian? Jadi ujian itu untuk mendidik kedewasaan di dalam berpikir. Maka anak-anak SMP 75 ndak boleh alergi sama ujian, sebab kesuksesan adanya sesudah melewati ujian. Satu tuh pelajaran yang didapat, karena Nabi ngalamin penindasan luar biasa. Apalagi sesudah wafatnya Siti Khadijah, istrinya, pamannya 3 hari berikutnya meninggal dunia, Abu Thalib. Lalu Nabi ke Taif, bukannya disambut malah disambit, lemparin batu. Ini ujian luar biasa. Maka Isra Mi'raj terjadi. Ayat sebelumnya nanti minta sama qori kita biar mundur sedikit, wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dari sini muncul subhana, sebab innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dengan ini muncul subhana. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Isra Mi'raj ini yang pertama apa? Nah, halo, apa? Apa? Kesuksesan itu adanya sesudah melewati ujian. Ulangi, kesuksesan itu adanya, iya. Jadi jangan takut dengan ujian. Waduh, mau ujian nih, jangan takut, karena itu untuk meningkatkan derajat kita. Yang kedua, nastafidu wa nata'allamu
min durusi hadasil Isra'i wal Mi'raj bi annal faraj ya'ti fawqa ma tatasawwaru wa yatasawwaruhul akharun. Bahasa kebun jeruknya, kesuksesan itu bila datangnya di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita. Kalau sudah datang kesuksesan, maka yang muncul ini di luar nalar kita. Boleh tanya sama kepala sekolah kita yang baru, emang dari kecil ngimpi pengen jadi kepala sekolah SMP 75? Enggak. Setelah melalui berbagai ujian, proses demi proses muncul, dan ini di luar nalar kita. Bagaimana Nabi tidak terpikir sesudah melewati bagaimana dijahatin, dinyinyirin, di framing jahat luar biasa, pada akhirnya Nabi bisa keliling ke langit, bisa ketemu para nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 orang. Ini proses di luar perkiraan Nabi. Nabi hanya dakwah, tapi hasil dari itu ketika Allah mengangkat derajat luar biasa. Keliling bukan aja dari Mekah ke Palestina, tapi bukan saja bumi, wisatanya ke langit. Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, nyari air, anaknya aus, pengennya biar enggak kehausan, tapi air yang muncul dari hasil melewati ujian, kesuksesan, air itu bukan buat Hajar doang, tapi buat kita juga, namanya air zam. Jadi kesuksesan bila datang, ketika datang di luar perkiraan kita. Jangan takut dengan ujian, semuanya harus melalui proses. Maka bila kita mau ngiri, jangan ngiri ama sukses, ngiri ama proses. Ini pelajaran yang kita dapat dari peristiwa namanya Isra Mi'raj. Mau dibagi duit? Nabi waktu Isra Mi'raj nih, sebelum Isra tuh Nabi pergi ke Taif. Pergi kemana? Ditemani siapa ya? Oh, cakep. Malaikat Jibril. Luar biasa. Salah. Jawabannya Buraq. Salah. Ditemani oleh Zaid bin Harits. Dibenerin, Harisa. Zaid bin Harisa. Mau lagi? Tenang. Jadi yang pertama apa pelajaran Isra Mi'raj? Kesuksesan itu adanya setelah melewati dua. Baik, kesuksesan itu kalau udah datang di luar dugaan. Sini Tom, kita bagi. Ingetin, enggak pakai ditanya, apal
baru 2. Ini sampai jam berapa saya ini ya? Udah selesai? Belum? Oh belum. Bagi lagi. Ada. Jangan takut. Yang penting bisa jawab dulu. Sukses itu sesudah ujian dulu. Yang ketiga, nata'allam min durusi hadasil Isra'i wal Mi'raj bi annal faraj ya'ti fi waqtin la tatawaqqa'u. Kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesuksesan, kesenangan datangnya pada waktu yang tepat, bukan waktu yang kita pengen. Kita pengennya buru-buru, semuanya perlu proses. Nabi terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu pada waktu yang tidak pernah dipikir. Waktunya bukan yang dipengeni Nabi. Nabi ekspansi dari Mekah menuju Taif, dipikir di Taif itu enak. Bukan di Taif yang ujungnya bakal pergi ke Madinah. Jadi kesenangan kalau udah datang, waktunya bukan kita yang ngatur. Berproses. Ada saatnya. Sekarang waktunya belajar yang sungguh. Nanti ke depan kalau belajarnya sungguh, anak SMP 75 ada yang jadi birokrat, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi mentor, macam-macam, ada yang jadi teknokrat. Semuanya menjadi orang bermanfaat pada waktunya. Sekarang berproses kudu belajar. Inilah pelajaran Isra Mi'raj. Jadi datangnya kesenangan pada waktu bukan yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Berproses saja, laksana mengayuh daripada sepeda pedalnya, suatu saat sampai ke tujuan. Yang penting belajar yang sungguh, belajar yang sungguh, belajar yang sungguh. Ke depan jadi apa tergantung apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan saat kita belajar. Kalau kita belajarnya main-main cuma nyari ijazah doang, ilmu tidak akan keangkut. Ijazah punya tapi bisa jadi pengangguran. Tapi kalau kita mau mengejar ilmu, dengan sendirinya kalau udah 3 tahun mau kelar di 75 ini, kudu keluar tanpa kita pengen keluar. Ada waktunya. Berproseslah yang benar, sebab kebahagiaan, kesuksesan akan datang pada waktu yang tepat, bukan waktu yang kita pengeni. Begitu. Nggak bisa kita buru-buru. Berproses dengan benar. Yang keempat, ini mau dibagi nih. Jadi yang pertama apa? Pelajaran Isra Mi'raj. Yang kedua, iya. Yang ketiga, bukan yang waktu kita pengen. Ada anak kecil, dia minta es krim sama ibunya. Ma, beli es krim. Enggak dikasih. Dia kata, ibu saya pelit, minta es krim enggak dikasih. Bukan pelit, karena belum sarapan, nanti sakit, batuk. Maka pada saat yang tepat
jangan minta buru-buru. Berproses dengan benar, sukses akan datang dengan sendirinya. Sebab kesuksesan tidak akan menyalahi proses yang penuh dengan kebenaran. Yang keempat, nata'allamu min durusi hadasil Isra'i wal Mi'raj bi anna halan nas ba'dal faraj kahalihim qablal faraj. Kita bisa ambil dari peristiwa yang terjadi Isra Mi'raj bahwa sikap orang lain kepada kita akan sama sesudah kita sukses dengan sebelum kita sukses. Begitu Nabi sebelum Isra Mi'raj yang namanya Abu Jahal nyinyir mulu kerjaannya, menfitnah mulu, bikin berita hoak, itu kerjaan Abu Jahal sebelum Isra Mi'raj. Setelah terjadi Isra Mi'raj begitu juga. Iya, enggak. Yang namanya Abu Bakar sebelum Isra Mi'raj percaya sama Nabi, sesudah Isra Mi'raj pun percaya sama Nabi. Kita hidup, kita belajar rajin, yang kagak demen tetap aja kagak demen. Kita susah nyinyir-nyinyir. Maka hidup bagaimana menjaga kondisi hati. Ini yang paling penting. Udah belajar yang sungguh. Jangan bandingkan ibu kita dengan ibunya teman kita di sekolah kita. Enak dia mah, ibu saya tukang sayur, dia mah adalah direktur. Jangan. Enggak boleh ngukur baju di badan orang lain. Bener enggak? Susah. Maka kita hidup pada garis yang ada ketentuan. Inilah Isra Mi'raj yang bisa kita petik, bahwa keadaan orang, kalau orang kagak demen, kita mau lagu apa aja kagak demen. Itu yang namanya Abu Jahal kagak demen nama Nabi. Sampai Nabi keliling-keliling ke langit tetap aja kagak demen. Maka sikap kita bukan ngurusi orang lain, kita harus ngurusin diri kita. Ini yang paling penting. Paling penting. Yang kelima nih, nata'allamu min durusi hadasil Isra'i wal Mi'raj bi anna sholata min ahammi asbabis sa'adah. Yang kelima, kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj bahwa sholat kunci perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Siapa yang pengen derajatnya tinggi, jangan tinggalin sholat. Jangan sampai nggak sholat. Sebab kita kudu terima kasih. Nih, dengerin. Ada orang punya anjing di rumahnya, punya anjing. Dikasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, 3 bulan. Kira-kira anjing tuh nurut nggak main ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Kenapa nurut? Kenapa nurut? Kenapa anjing itu nurut? Karena kita memperlakukannya dengan baik. Salah. Sini. Karena anjing itu terus dikasih makan
Salah. Sini. Oh ini dulu. Kasihan ini sebentar nih. Doain biar jawabannya benar. Karena anjing menganggapnya teman. Salah. Karena anjingnya peliharaannya dia. Salah. Anjing dikasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam 3 bulan. Nggak pernah berhenti dikasih makan. Nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Karena anjing itu sudah hafal sama yang ngasih makan. Sudah sayang sama yang ngasih makan. Salah. Karena kalau nggak nurut nggak dikasih makan. Salah. Karena nurut sama tuanya. Iya salah. Udah dengerin. Karena anjing mengerti berterima kasih, maka anjing disebut binatang cerdas. Kenapa cerdas? Mengerti terima kasih. Ini orang sudah ngasih makan kita 3 bulan, kata anjing. Sudah sewajarnya saya nurut sama dia sebagai bentuk balas budi. Maka anjing itu binatang yang mengerti balas budi, berterima. Padahal dikasih makan berapa bulan? Anak-anak SMP 75 sama Allah udah dikasih makan berapa bulan? Udah berapa? 13 tahun. Ini udah berapa tahun? 11 tahun. Oh 13. Coba anjing aja 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Masa kita yang ngasih nyawa sama kita, ngasih sehat sama kita, enggak terima kasih sama Allah? Dan terima kasih yang paling tinggi dengan menjaga sholat 5 waktu. Paham nggak? Paham nggak? Ya udah, kalau udah paham segini aja, jangan pakai lama-lama. Kita baca Fatihah. Oh duitnya lah kagak ada yang bisa jawab. Kesuksesan itu sesudah uji. Lah ujiannya kagak lulus, saya kantongin. Nggak bisa. Lagi kita doa, mudah-mudahan di ulang tahun SMP 75 yang ke-57, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat SMP ini kepada anak-anak negeri. Semuanya pada tinggi derajatnya, semuanya diberikan ilmu yang manfaat, sehingga menjadi estafet daripada kita punya negeri kepemimpinan di masa mendatang. Mudah-mudahan keluarga besar SMP 75 makin berkah, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Oh sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma inna nas'aluka ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Nas'aluka an taj'alana wa awladana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlis salah wa ahlil khair, wa alla taj'alana wa iyyahum min ahli syarri wal jahli
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal alim bisarairina fa asliha wa antal alim bi dhunubina faghfirha wa antal alim bi hajatina faqdiha wa antal alim bi umurina fayassirha kama yassartaha li ibadika salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi sekolah kami, berkahi tempat kami menimba ilmu ini, berkahi anak didik kami, jadikan mereka hamba-hambamu yang hidupnya penuh manfaat untuk orang banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas karuniamu kami bisa belajar dengan benar dan baik di bawah bimbingan para guru-guru kami. Ya Rabb, berikan kepada guru-guru kami rahmat dan kasih sayang-Mu, sehatkan mereka, mudahkan urusan mereka, ikhlaskan mereka di dalam mengajar kami, sehingga kami tahu ilmu pengetahuan yang Kau ajarkan kepada guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikan kami kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan di dalam menyebarkan ilmu, kemudahan di dalam mengamalkan ilmu. Jadikan kami hidupnya penuh berkah, umur kami berkah, rezeki kami berkah, ilmu kami berkah, ayah bunda kami berkah, lingkungan kami berkah. Kau beri kepada kami semua barakah dunia, barakah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.